Perkenalkan, nama saya Daniel Tuharto Pemanulang, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 16, Kelompok 2, nomor absen 16, Instansi Pemerintah Kabupaten Humbalang Sundutan. Kali ini saya akan membahas mengenai etika publik dengan metode mind mapping. Yang pertama, kita harus memahami apa itu etika. Etika lebih dipahami sebagai refleksi perilaku, baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik dan yang benar. Selanjutnya, pengertian kode etik, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus yang sudut pandangnya hanya bertujuan pada hal-hal prinsip bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Menurut Undang-Undang ASN Pasal 5 terdapat 12 kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir yaitu yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai. Etika publik. Etika publik yang refleksi tentang standar norma yang menentukan baik, buruk, benar, salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi refleksi sebagai penyeimbang dan alat evakuasi. Yang ketiga, modalitas etika, jembatan antara norma, moral, dan tindakan faktual. Bentuk-bentuk kode etik. Yang pertama, penggunaan kekuasaan atau legitimasi. Kebijakan kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis. Yang kedua, konflik kepentingan. Setiap pegawai ASN harus menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya karena akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Implikasi kode etik dalam publik. Sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu, beserta kesadaran dan penyadaran akan perlunya menaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek profesionalisme dan aspek kognitif dari seorang pegawai sebagai pelayan publik. Demikian pembahasan saya mengenai etika publik. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat.